Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel Simpatisan PKS. Channel yang selalu positif dan optimis. Kita bacakan lagi berita-berita dari sumbernya, dari sumber-sumber PKS. Ya, kita bacakan berita dari situs PKS ya, untuk simpatisan PKS tentunya. Ini di PKS ID. Kita lihat ada berita apa saja. Mungkin satu tema, satu film ya, jadi judulnya supaya lebih jelas. Ini HNW, Indonesia harus tolak proposal relokasi warga Gaza keluar Palestina. Langgengkan penjajahan Israel, langgengkan penjajahan Israel ya. Di sini harus ditolak. Kita baca kontennya ya, kita buka. Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera, HNW, Indonesia harus tolak proposal relokasi warga Gaza keluar Palestina, langgengkan penjajahan Israel. Ya, maksudnya harus ditolak, jangan sampai menjadi langgengkan penjajahan begitu ya. Jakarta, Wakil Ketua MPR RI dari fraksi Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid, mendesak agar pemerintah Indonesia secara tegas menolak apabila memang ada proposal yang kabarnya dari tim Presiden Amerika Serikat AS terpilih Donald Trump untuk merelokasi rakyat Palestina ke sejumlah negara, di mana salah satunya Indonesia, dengan alasan untuk membangun kembali Gaza, Palestina. Itu memang baru informasi yang berkembang, tapi bisa jadi testing the water bila wacana seperti itu tidak ditolak. Ya. Relokasi itu merupakan usulan yang tidak rasional dan tidak membantu menyelesaikan masalah, dan sangat terasa sekali sebagai kedok dari upaya mengusir warga Palestina dari tanah airnya untuk kepentingan Israel, serta tidak sesuai dengan semangat gencatan senjata yang telah disepakati, ujarnya melalui siaran pers di Jakarta Selasa 21 Januari lalu. Ya. HNW, sapaan akrabnya, saat ini publik memang sedang menunggu konfirmasi apakah benar usulan yang sudah terbuka di publik itu benar sebagai usulan dari tim dari Presiden AS Donald Trump. Namun, meski begitu, pemerintah Indonesia perlu secara tegas menolak wacana itu agar tidak semakin meliar di kemudian hari. Siapapun yang mengusulkan itu, kita harus secara tegas menolak, karena relokasi berkedok pengusiran akan kontraproduktif dengan kemerdekaan bangsa Palestina, ujarnya. Daripada mengusulkan wacana yang tidak dibahas dan masuk ke dalam butir perjanjian gencatan senjata, HNW mengatakan bahwa semua pihak termasuk negara-negara mediator seperti Qatar, Mesir, dan AS beserta negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk memastikan butir-butir perjanjian dilaksanakan secara konsekuen dan tidak dilanggar oleh Israel. Ini harus menjadi perhatian kita bersama, daripada mengusulkan wacana yang tidak rasional. Apabila Israel melanggar perjanjian, harus ada sanksi keras dan berat kepada mereka, tukasnya. Apalagi kita semua tahu bahwa Israel memiliki track record yang buruk dalam menjalankan perjanjian perdamaian, seperti perjanjian gencatan senjata dengan Lebanon, di mana kemudian Israel masih melakukan serangan. Dan dalam beberapa hari setelah perjanjian gencatan senjata dengan Hamas yang merepresentasikan rakyat di Gaza, Palestina, Israel justru tetap melakukan serangan ke wilayah tersebut. Juga tidak sepenuhnya membebaskan tawanan Palestina dalam jumlah seperti yang disepakati semula. Kita semua, terutama AS sebagai sekutu dekat Israel, harus memastikan hal serupa tidak
terjadi lagi jelasnya. Wakil Ketua Majelis Syuro PKS ini juga meminta agar AS tidak perlu lagi mencampuri urusan dalam negeri negara lain, termasuk Indonesia, terutama terkait dengan hubungan Indonesia dengan rakyat Palestina. Selama ini hubungan yang erat itu sudah akrab terjalin, bahkan ada banyak anak-anak Palestina yang mendapat beasiswa untuk belajar di Indonesia yang dibantu oleh pemerintah, NGO, universitas, dan pesantren, ujarnya. Beasiswa-beasiswa ini tentu patut kita dukung dan berkelanjutan, agar nanti para penerima beasiswa itu bisa kembali dan membangun Palestina setelah menyelesaikan studinya di Indonesia. Ini yang harus kita dukung, bukan konsep relokasi 2 juta warga yang hakikatnya pengusiran warga Gaza dan melanggengkan agenda perjanjian Israel, melanggengkan agenda penjajahan Israel, pungkasnya. Ya, jadi cukup jelas sekali ya. Masih isu, tapi ya itulah tadi test the water menurut HNW. Jangan sampai terjadi hal ini. Ya, justru usulan dari anggota DPR Sukamta yang bagus, yaitu 560.000 ya warga Israel yang sudah meninggalkan Israel sejak Oktober 2023 sebaiknya ditampung oleh AS. Ya, sebaiknya ditampung oleh AS itu, ya, agar tidak kembali lagi ke Israel, jadi direlokasi ke Amerika Serikat, ya, sehingga negeri Palestina menjadi lebih aman begitu, ya. Bukan justru sebaliknya, ya. Namanya juga imigran, sebelumnya kan imigran namanya. Imigran yang berdatangan dari luar, sementara rakyat Palestina adalah memang penduduk asli di situ. Ya, yang imigrannya tinggal kembali lagi ke negara masing-masing, ke daerah asalnya masing-masing. Itu sangat sesuai sekali dengan pendapat salah satu anggota dewan dari fraksi PKS, yaitu Bapak Sukamta begitu ya. Ya, patut kita dukung kalau yang begitu, ya. Ya, demikian berita tentang ini ya, ANW, Indonesia harus tolak ya proposal relokasi warga Gaza ke luar Palestina, langgengkan penjajahan Israel begitu. Kita ambil yang tadi pendapat anggota DPR, ya itu Bapak Sukamta ya begitu. Demikian. Ya, demikian beberapa berita yang sudah kita bacakan. Semoga bisa menjadi masukan buat kita bahwa PKS selalu optimis dan positif mensikapi semua kondisi yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.